Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita jalan-jalan ke kebun. Bab 573. Tubuh fana palsu. Selama bertahun-tahun, Ye Guan dan Ye An berjalan dengan pedang. Saat ini, agak sulit bagi kedua bersaudara untuk mengalami kemunduran, dan mereka perlu bekerja sama untuk melanjutkan kemunduran. Ye Guan tahu bahwa mereka akan menuju ke masa lalu. Harus dikatakan bahwa Ye Guan juga memiliki ekspektasi terhadap era lama ini. Bibi King Qiu pasti mempunyai maksud yang dalam dengan memintanya belajar di tempat ini, dan dia sendiri juga cukup tertarik dengan sejarah zaman dulu itu. Dengan cara ini, setelah kedua bersaudara itu mengalami kemunduran selama beberapa hari, menjadi sangat sulit bagi mereka berdua. Bahkan jika mereka bergabung, itu akan sangat sulit. Namun hal tersebut semakin memacu semangat juang kedua kakak beradik tersebut. Hari lain telah berlalu, dan saat ini, kedua bersaudara itu berjalan mundur melewati waktu seolah terjebak di rawa, berjuang untuk bergerak maju. Ekspresi Ye Guan cukup serius, karena dia menemukan bahwa setelah tiba di sini, kekuatan waktu di sini sangat menakutkan, dan sulit untuk menolaknya dengan kekuatannya saat ini. Anda harus tahu bahwa meskipun dia hanya berada di alam kaisar takdir sekarang, kekuatannya tidak dapat dibandingkan dengan beberapa raja dewa. Namun, pada saat ini, dia agak tidak mampu menahan kekuatan waktu. Dia menoleh untuk melihat Ye An di sampingnya. Wajah Ye An sedikit pucat dan dia juga meronta. Ye Guan menarik pandangannya dan melihat ke kejauhan. Di ujung pandangannya, samar-samar terlihat sebuah pintu batu. Dia tahu mereka akan datang. Ye Guan menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan. Suatu hari kemudian, Ye Guan mengepalkan tangannya dan seluruh tubuhnya tegang. Pada saat ini, dia merasa terjebak di kedalaman rawa, dan seluruh tubuhnya tampak runtuh di bawah tekanan bertahun-tahun yang tak ada habisnya. Terlalu menakutkan. Ye Guan tidak menyangka bahwa di akhir tahun-tahun ini, kekuatan waktu akan begitu menakutkan. Saat ini, Ye Guan berhenti karena dia menemukan tubuhnya sendiri mulai retak. Dia menoleh untuk melihat Ye An di sampingnya. Ye An juga berhenti saat ini, dan ada sedikit kesungguhan di matanya. Kedua bersaudara itu saling memandang, dan saat berikutnya, ledakan, dua sinar darah tiba-tiba melesat ke langit. Kekuatan darah, kedua bersaudara itu mengaktifkan garis keturunan gila pada saat yang sama. Dan dengan aktivasi garis keturunan gila, dua aura menakutkan tiba-tiba menyapu lapangan, dan ruang dan waktu di sekitarnya mendidih pada saat ini. Kedua bersaudara itu bergerak maju lagi. Kali ini, meski masih agak sulit, setidaknya saya bisa berangkat. Kedua bersaudara itu semakin dekat ke gerbang batu. Dan ketika mereka masih 100 kaki jauhnya dari gerbang batu, tiba-tiba, awan hitam tiba-tiba muncul di atas kepala kedua orang itu. Kemudian, di dalam awan itu, guntur dan kilat hitam yang tak terhitung jumlahnya menyambar, dan guntur yang mengerikan menyapu. Merasakan adegan ini, ekspresi Ye Guan dan Ye An berubah. Wajah Ye Guan penuh keraguan. Kenapa masih ada bencana? Saat ini, Ye An tiba-tiba berkata, bencana bertahun-tahun. Ye Guan memandang Ye An dan bertanya, bencana bertahun-tahun? Ye An mengangguk sedikit. Ini adalah semacam bencana yang dikendalikan oleh penguasa waktu. Saya hanya pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi saya belum pernah melihatnya secara langsung. Ye melirik awan gelap di atas kepalanya.
lalu berkata dengan sungguh-sungguh, "Mari kita bergabung." Ye An menggelengkan kepalanya. Ye Guan berkedip, "Kakak, apakah kamu ingin membawanya sendiri?" Ye An melirik ke arah Ye Guan, lalu dengan ringan menghentakkan kaki kanannya. "Penguasa waktu, keluarlah." Ledakan, tidak jauh dari mereka berdua. Ruang dan waktu sedikit bergetar, lalu bayangan perlahan melayang keluar. Penguasa waktu membungkuk hormat kepada mereka berdua. "Saya telah bertemu Nona Ye Dot dan Tuan Muda Ye." Ye An menatap penguasa waktu. "Apakah kamu yang menyebabkan bencana ini?" Penguasa waktu dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tidak, bencana ini bukan disebabkan oleh saya." Ye andai sedikit mengernyit. "Bukan?" Penguasa waktu tersenyum pahit. "Beri aku 10.000 keberanian, dan aku tidak akan berani mempermalukan kalian berdua. Bencana ini bukan disebabkan olehku, tetapi oleh para dewa di jajaran dewa. Tujuannya adalah untuk mencegah tahun-tahun dari kemunduran, memasuki usia tua." Ye Guan mengerutkan kening. "Apakah para dewa yang mengaturnya?" Penguasa waktu mengangguk. "Ya." Ye Guan menatap awan hitam, lalu berkata, "Mengapa mereka tidak membiarkan orang-orang di sini pergi ke masa lalu?" Penguasa waktu menggelengkan kepalanya. "Saya tidak tahu." Ye An tiba-tiba berkata, "Bisakah kamu memecahkan bencana ini?" Penguasa waktu tersenyum pahit. "Tidak. Namun, bencana ini sangat istimewa dan mengandung energi yang sangat murni. Jika Anda dapat menyerapnya, itu akan sangat bermanfaat bagi Anda." Menyerap. Setelah memikirkan hal ini, Ye Guan tiba-tiba berkata, "Kian." Saat suara itu jatuh, Ao Kian perlahan keluar dari tubuhnya. Kamu melirik awan hitam di atas kepalanya, lalu menatap Ao Kian dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu ingin mencobanya?" Ao Kian mengangguk. "Oke." Pada saat ini, di dalam awan hitam, pilar petir tiba-tiba jatuh lurus ke bawah. Ao Kian gemetar, berubah menjadi naga raksasa dan naik ke langit, langsung menghantam pilar petir. Ledakan. Dengan tabrakan ini, pilar guntur hancur, dan kemudian, Ao Kian langsung menuju ke ladang ranjau. Melihat pemandangan ini, senyuman tiba-tiba muncul di wajah Ye Guan. Kekuatan fisik Kian meningkat lagi. Ia tidak perlu lagi mengolah tubuh fisiknya sekarang, karena ia dapat berbagi pertahanan dan kekuatan fisik dengan Ao Kian. Ao Kian sebenarnya dapat berbagi kekuatan garis keturunannya. Namun, kekuatan garis keturunannya terlalu sombong, dan Ao Kian tidak dapat mengendalikannya sekarang. Jika tidak, keduanya akan menjadi lebih kuat. Ketika Ao Kian bergegas ke ladang ranjau, dia mulai melahap petir di ladang ranjau dengan gila-gilaan. Makanlah secara langsung, tubuh fisiknya sama sekali tidak takut dengan bencana petir ini. Sama seperti ini, setelah sekitar setengah jam, awan hitam menghilang, dan Ao Kian muncul di depan Ye Guan. Pada saat ini, energi guntur yang sangat kuat memancar di sekelilingnya. Ao Kian berkata, "Saya akan mencerna energi ini." Karena itu, dia langsung memasuki menara kecil itu. Ye Guan memandang penguasa waktu di depannya dan bertanya sambil tersenyum, "Dari mana asalmu?" Penguasa waktu berkata dengan tergesa-gesa, "Saya secara alami berasal dari alam semesta Guangxuan." Cuma bercanda. Dulu sekte tersebut dihancurkan dan semua kuil disingkirkan. Namun kini Akademi Guangxuan tak terkalahkan. Kamu melirik ke gerbang batu di kejauhan.
lalu berkata, "Apakah kamu pernah ke masa lalu?" Penguasa waktu menggelengkan kepalanya, "Saya belum pernah ke sana." Ye Guan bingung. Kenapa? Penguasa waktu tersenyum dan berkata, "Tugas saya adalah menjaga sungai waktu yang panjang ini." Ye Guan bertanya, "Siapa yang memberimu tanggung jawab?" Penguasa waktu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Sejujurnya, saya pernah berasal dari jajaran dewa dan memiliki asal-usul yang sama dengan Dao Agung. Namun, saya hanya bertanggung jawab untuk menjaga sungai panjang waktu dan tidak melakukan hal lain." Ye Guan sedikit mengangguk. "Itu dia." Setelah mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat Ye An di sampingnya. "Kakak, ayo pergi." Ye An mengangguk. Kedua bersaudara itu berjalan menuju kejauhan. Penguasa waktu menghela napas lega, lalu dengan cepat berbalik dan pergi. Segera, Ye Guan dan Ye An sampai di gerbang batu. Gerbang batu itu tingginya 1000 kaki, dan di dalam gerbang batu itu ada pusaran air. Masa lalu, Ye Guan dan Ye An saling memandang, lalu kedua bersaudara itu berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke dalam pintu batu. Setelah waktu yang tidak diketahui, Ye Guan perlahan membuka matanya. Saat ini, dia sudah berada di terowongan ruang dan waktu. Ye An juga ada di sini. Pada saat ini, Ye An tiba-tiba menunjuk ke dinding ruang dan waktu di sekelilingnya dan berkata, "Lihat." Ye Guan berbalik dan melihat gambar berkedip di dinding ruang dan waktu. Sebuah mikrokosmos sejarah dari zaman dulu. Kamu melihat gambar-gambar itu dan berkata dengan lembut, "Seharusnya ada peradaban yang sangat cemerlang di zaman kuno ini." Saat dia berbicara, dia melihat ke arah ujung zaman Tuhan. Menurut Master Dao Dao Bi, Senyi ini bisa disebut dewa. Dia tahu karakter Master Dao Dao Brush. Orang ini umumnya hanya mengagumi sedikit orang, tapi dia sangat menghormati dewa. Peradaban ilahi. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Kakak, ayo kita percepat." Dengan mengatakan itu, dia langsung bangkit dengan pedangnya dan menghilang di kejauhan. Ye An juga menghilang dari tempatnya. Setelah waktu yang tidak diketahui, kedua bersaudara itu akhirnya melewati terowongan ruang dan waktu dan sampai di langit berbintang yang tidak diketahui. Begitu mereka memasuki langit berbintang yang tidak diketahui ini, kesadaran menakutkan mengunci kedua bersaudara itu, dan kemudian, seorang lelaki tua berjubah hitam muncul di depan mereka. Orang tua berjubah hitam memandang mereka berdua, lalu berkata, "Dia datang dari sungai waktu yang panjang." Ye Guan mengangguk. Pria tua berjubah hitam itu menatap Ye Guan, "Mengapa kamu ada di sini?" Ye Guan Dao, masuk ke seminari. Lelaki tua berjubah hitam itu menunjuk ke samping, di mana terdapat pilar batu, setinggi 1000 kaki. Ye Guan bingung. Orang tua berjubah hitam berkata dengan tenang, "Ujilah." Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berjalan ke pilar ujian dan meletakkan tangan kanannya pada cetakan telapak tangan di pilar batu. "Segera setelah aku meletakkan tanganku di atasnya." Ledakan, dalam sekejap, pilar batu itu tiba-tiba meletus dengan cahaya terang, langsung menuju ke kedalaman langit berbintang. Melihat pemandangan ini, kilatan keterkejutan melintas di mata lelaki tua berjubah hitam itu, dan dia menatap Ye Guan dalam-dalam. Ye Guan sedikit penasaran, apa ini? Orang tua berjubah hitam memandang ke samping Ye An, "Kamu ikut juga?" Saat dia mengatakan itu, dia mengambil yang lain dan mengujinya. Ye An berjalan ke kolom tes, dan kemudian mengulurkan tangannya ke kolom tes.
Begitu dia mengulurkan tangannya ke atas, seperti sebelumnya, cahaya putih tiba-tiba keluar dari kolom tes, langsung ke kedalaman bintang, langit, dan kemudian kolom tes hancur. Melihat pemandangan ini, ekspresi lelaki tua berjubah hitam menjadi sangat serius. Ye Guan sedikit bingung. "Senior," orang tua berjubah hitam berkata dengan sungguh-sungguh, "kamu lulus." Ye Guan mengangguk sedikit, tidak terkejut. Dengan kekuatannya dan Yean saat ini, mereka tidak akan berubah menjadi semut kemanapun mereka pergi. Situasi di mana peta ini milik ayah dan peta selanjutnya milik cucu tidak akan terjadi pada mereka berdua. Orang tua berjubah hitam berkata, "Ikuti saya." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Ye Guan dan yang lainnya mengikuti. Dalam perjalanan, lelaki tua berjubah hitam berkata, "Seminari dibagi menjadi halaman luar, halaman dalam, dan seminari. Halaman luar dan halaman dalam adalah tempat tinggal para murid biasa, dan seminari adalah tempat tinggal para jenius khusus, dan personel khusus tinggal. Kalian berdua bisa memasuki kuil." Ye Guandao, "Bagaimana kalau kita menempatkan bakat kita di sini?" Pria tua berjubah hitam itu melirik ke arah Ye Guan, lalu berkata, "Bagus sekali." Ye Guan sedikit mengernyit, "Bukankah dia nomor 1? Orang tua berjubah hitam itu berkata dengan tenang, "Anak muda, ada orang di luar sana, dan ada orang di luar sana yang lebih jahat darimu. Di kuil, setidaknya ada 3 orang dengan bakat yang lebih menakutkan darimu." Ye Guan tiba-tiba penasaran. "Bakat apa?" Orang tua berjubah hitam berkata, "Seseorang yang ditakdirkan oleh takdir, dengan tubuh yang fana." Mata Ye Guan langsung melebar. "Tubuh fana?" Lelaki tua berjubah hitam itu mengangguk, "Ya." Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Bukankah itu palsu?" Bab 574, Nafas yang familiar, tubuh fana. Ye Guan mengatakan ini karena dia tahu betul bahwa sejauh ini, hanya ada 2 orang dengan darah manusia. Satu adalah Bibi Sukun, dan yang lainnya adalah dia. Sebenarnya, tubuhnya saat ini bukanlah tubuh fana yang sebenarnya, namun belum berhasil dibentuk. Dan sekarang, seminari ini sebenarnya memiliki tubuh yang fana. Bukankah ini tidak masuk akal? Itu pasti palsu. Mendengar perkataan Ye Guan, lelaki tua berjubah hitam itu memandangnya dengan ringan, lalu berkata, "Anak muda, ada orang di luar dunia, dan ada langit di luar dunia. Saya telah berada di seminari selama bertahun-tahun, dan saya telah melihat lebih banyak orang jenius daripada yang pernah Anda makan, banyak anak muda seperti Anda. Ketika mereka pertama kali datang ke sini, mereka mengira mereka adalah jenius paling jahat di alam semesta, tetapi setelah beberapa saat mereka akan mengerti bahwa dia adil, seperti itu." Ye Guan tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Dia tidak berpikir bahwa bakatnya adalah yang terbaik di alam semesta, tapi dia hanya meragukan tubuh fana ini. Namun, dia tidak menjelaskannya. Segera, lelaki tua itu membawa Ye Guan dan keduanya ke suatu wilayah laut. Setelah melintasi wilayah laut yang luas, Ye Guan melihat sebuah benua tempat puluhan ribu kuil berdiri. Pada saat ini, lelaki tua berjubah hitam tiba-tiba berkata, "Anak muda, saya ingin mengingatkan Anda bahwa orang-orang di kuil ini bukanlah orang-orang sederhana. Bakat mereka sangat tidak wajar, dan mereka memiliki kekuatan misterius yang sangat besar di belakang mereka. Ada banyak sekali pendukungnya, jadi lebih baik Anda tetap bersikap low profile." Ye Guan sedikit mengangguk.
saya mengerti. Namun, saya juga memiliki banyak pendukung. Pria tua berjubah hitam itu menatap Ye Guan dengan ringan dan berkata, "Kebetulan sekali, seseorang mengatakan hal sepertimu." Ye Guan mengerutkan kening dan hendak berbicara ketika lelaki tua berjubah hitam itu tiba-tiba berkata, "Kita sudah sampai." Setelah mengatakan itu, mereka bertiga memasuki sebuah kuil. Ye Guan melihat ke arah kuil. Kuil itu tingginya ribuan kaki dan megah. Orang tua berjubah hitam memimpin kedua orang itu ke aula utama. "Kamu melihat ke aula utama. Hanya ada satu patung di aula utama. Tapi patung ini ternyata tidak berwajah." Ye Guan sedikit bingung. "Senior, ini," orang tua berjubah hitam itu berkata dengan tenang. "Sang Xiang Senyi pernah berkata bahwa dewa di hati setiap orang haruslah dirinya sendiri, bukan orang lain. Oleh karena itu, dia mengubah patungnya menjadi patung tanpa wajah." Mendengar ini, Ye Guan terdiam. Ya Tuhan, dewa ini sungguh luar biasa. Pada saat ini, lelaki tua berjubah hitam mengeluarkan dua plakat kayu dari meja dewa dan menyerahkannya kepada Ye Guan dan yang lainnya. "Ini adalah kartu belajar untuk siswa seminari. Dan itu juga akan menjadi simbol statusmu di sekolah. Masa depan, ada 2 kelas Tuhan setiap minggu. Anda boleh pergi atau tidak. Tetapi Anda harus mengikuti perjalanan pelatihan Sin Abis bulanan." Ye Guan sedikit bingung. "Sin Yuan," lelaki tua berjubah hitam itu mengangguk, "di dunia dosa, ini adalah tempat dosa. Dan ada sekelompok pendosa jahat yang tinggal di sana. Sebagai mahasiswa seminari, adalah tugas kita untuk melenyapkan para pendosa. Terlebih lagi, setelahnya membunuh orang berdosa, kamu bisa mendapat hadiah." Ye Guan sedikit penasaran. "Hadiah apa?" Orang tua berjubah hitam memandang ke arah Ye Guan dengan ringan, dan kemudian berkata, "Di sisi kanan pintu, ada kuil teologi. Ada beberapa kitab dasar ketuhanan di kuil. Anda dapat pergi dan melihatnya." Ye Guan mengangguk. "Oke." Orang tua berjubah hitam melanjutkan, "Ada kompetisi setiap tahun. Ada banyak penghargaan yang sangat bagus dalam kompetisi ini. Anda harus berpartisipasi. Karena kompetisi ini adalah penilaian. Jika Anda tidak tampil baik pada saat itu, Anda akan menjadi dikeluarkan dari akademi." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Setelah lelaki tua berjubah hitam itu pergi, Ye Guan menoleh ke arah Ye An. Saat dia melihat Ye An memandangi patung tak berwajah di kejauhan, dia bertanya, "Kakak?" Ye An berkata dengan lembut, "Apakah kamu benar-benar percaya ada Tuhan di dunia?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Saya tidak tahu." Ye An menoleh untuk melihat ke arah Ye Guan, yang berkata dengan lembut, "Alam semesta begitu besar dan tidak terbatas." Ye An sedikit mengangguk. "Memang, Ye Guandao, saya ingin membaca buku. Maukah Anda pergi?" Ye An menggelengkan kepalanya, "Saya ingin berlatih." "Ye Guandao, apakah Anda memerlukan menara kecil?" Ye An menggelengkan kepalanya, "Tidak perlu." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Wanita tua ini masih memiliki kepribadian yang dingin. Tanpa banyak berpikir, Ye melirik patung tak berwajah itu, lalu berbalik dan pergi. Setelah meninggalkan kuil, dia datang ke kuil dewa. Tidak ada yang menghentikannya. Begitu dia memasuki kuil, pemandangan di depannya tiba-tiba berubah. Sangat tenang, kamu melihat sekeliling, dan ada jutaan buku dewa mengambang di langit berbintang di sekitarnya. Ye Guan membuka telapak tangannya,
dan buku dewa terdekat melayang ke tangannya. Dia membukanya dan melihatnya. Dalam sekejap, bola cahaya ilahi jatuh langsung ke alisnya, dan kemudian informasi yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam pikirannya. Sebagai seorang kultivator, tentu saja mereka tidak membaca halaman demi halaman seperti orang biasa. Setelah beberapa saat, Ye Guan perlahan membuka matanya. Apa yang baru saja dia baca adalah bermacam-macam, menceritakan kisah seorang kultivator yang melakukan perjalanan melalui galaksi dan alam semesta. Ye Guan menemukan bahwa orang luar menyebut tempat ini era lama, tetapi penduduk setempat di sini tidak menyebutnya alam dewa. Alam ilahi sangat luas dan memiliki dua benua, yaitu alam ilahi dan alam dosa. Alam berdosa inilah yang disebut oleh orang tua berjubah hitam sebagai alam berdosa. Melihat dunia kejahatan ini, Ye Guan secara khusus menemukan beberapa kitab suci tentang dunia kejahatan. Setengah jam kemudian, Ye Guan akhirnya memahami sesuatu. Ternyata dunia dosa dan seminari berada di kuil yang sama. Di zaman Sen Yi, hanya Sen Yi yang bisa disebut Tuhan. Pada saat itu, Sen Yi adalah Tuhan yang tertinggi dan satu-satunya. Namun kemudian, setelah Sen Yibing dikalahkan, orang-orang berkuasa di kuil mulai menyatakan diri mereka sebagai dewa, dan mengubah kuil tersebut menjadi jajaran dewa. Alasan lain terjadinya perselisihan sipil di kuil adalah karena Sen Yi memiliki beberapa pengikut pada saat itu. Mereka adalah penganut Sen Yi yang paling taat. Mereka tidak mengizinkan dewa-dewa palsu di kuil untuk menghancurkan tatanan yang didirikan oleh Sen Yi. Kedua belah pihak bertempur. Setelah perang itu, hanya 7 dewa yang selamat di Pantheon. Salah satunya pergi ke Shinzu, 5 lainnya tetap berada di Pantheon, dan 1 tinggal di seminari yang didirikan oleh Senyi. Itu adalah Sengu, dekan seminari saat ini. Namun, dewa ini tidak pernah menyebut dirinya dewa dari awal sampai akhir, dan dia tidak mengizinkan orang-orang di seminari memanggil 5 dewa di jajaran dewa. Dari dulu hingga sekarang, seminari hanya mengakui satu Tuhan, yaitu Senyi. Di langit berbintang, Ye Guan perlahan membuka matanya. Setelah membaca begitu banyak buku sejarah dan ketuhanan, dia memahami gambaran umum. Setelah dewa pergi, kuil-kuil berada dalam perselisihan sipil. Bahkan sekarang, beberapa orang kuat di kuil yang selamat masih memiliki konflik yang mendalam. Khususnya seminari dan dunia dosa telah berselisih selama bertahun-tahun. Agak berantakan, Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu melanjutkan membaca. Dia tidak tertarik dengan perselisihan teokrasi ini. Bagaimanapun, ibuku Qin Guan akan menyatukan seluruh alam semesta. Pada hari-hari berikutnya, Ye Guan tinggal di aula teologi membaca buku setiap hari. Sekarang, dia memiliki pemahaman umum tentang seluruh dunia ilahi dan sejarahnya, termasuk peraturan seminari. Di seminari dibagi menjadi seminari tingkat pertama, seminari luar dan seminari dalam. Seminari luar dan seminari dalam juga menerima orang-orang super jenius, tetapi mereka jauh lebih rendah daripada seminari. Standar penerimaan seminari sangat menakutkan. Di alam dewa, para jenius dibagi menjadi 8 tingkatan, yaitu sangat berkualitas, jenius tiada taraf, monster tak tertandingi, putra jalan besar, angka ganjil, orang yang ditakdirkan, dan variabel. Untuk masuk seminari, standar minimalnya adalah menjadi putra jalanan.
Anda harus tahu bahwa anak Dao berarti tubuhnya dilindungi oleh keberuntungan Dao. Orang seperti ini tidak hanya bisa mencari keberuntungan dan menghindari bencana, tetapi juga memperoleh berkah dari Dao, seringkali sama saja dengan melawan surga. Belum lagi orang-orang yang anomali dan ditakdirkan, mereka bahkan lebih jahat lagi. Sederhananya, orang seperti ini datang ke sini dengan mengemudi. Ye Guan sekarang akhirnya mengerti bahwa lelaki tua berjubah hitam itu memintanya untuk bersikap rendah hati dan rendah hati. Meskipun dia juga seorang jenius, dia hanya bisa mencapai level orang yang ditakdirkan paling banyak, dan masih ada variabel untuk melampauinya. Apa itu variabel? Ini mengacu pada keberadaan di luar tingkat Dao. Orang seperti ini sama sekali tidak berada dalam Dao. Saya harus mengatakan bahwa Ye Guan masih sedikit penasaran dengan apa yang disebut variabel jenius ini, dan tampaknya seminari ini memilikinya. Kita bisa saling mengenal saat ada kesempatan. Ye Guan memulihkan pikirannya dan melanjutkan membaca. Meskipun dia bisa langsung menyerap ilmu dari buku, jumlahnya terlalu banyak. Oleh karena itu, Ye Guan membacanya selama beberapa hari. Dia ingin masuk ke menara untuk membaca, tapi kitab suci ini hanya bisa dibaca. Dia juga tidak ingin mengungkapkan bahwa dia memiliki benda suci seperti menara kecil di tempat ini. Pada hari ini, Ye An tiba-tiba masuk. Dia menghampiri Ye Guan dan berkata, "Pergilah ke dunia kejahatan." Ye Guan Dao, misi. Ye An mengangguk. Ye Guan meletakkan kitab suci di tangannya dan berkata, "Ayo pergi." Karena itu, kedua bersaudara itu meninggalkan seminari. Dalam perjalanan menuju dunia dosa, Ye Guan tiba-tiba bertanya, "Saudari, apakah kamu melihat orang jenius lainnya di seminari?" Ye An menggelengkan kepalanya. Ye Guan sedikit bingung, "Apakah kamu belum pernah melihatnya?" Ye An mengangguk. Para jenius di kuil tidak dibatasi. Oleh karena itu, kecuali misi percobaan bulanan di dunia kejahatan, mereka pada dasarnya tidak pernah muncul. Ye Guan mengangguk sedikit. "Saya mengerti. Sama seperti dia membaca di seminari setiap hari. Mungkin sangat sulit bagi orang luar untuk melihatnya." Ye An tiba-tiba berkata, "Tempat ini tidak sederhana, jadi berhati-hatilah." Ye Guan memandang Ye An, yang terlihat serius. Ada beberapa orang yang sangat berkuasa di akademi, dan beberapa tempat sangat berbahaya. Ye Guan mengangguk. Dimengerti. Ye An melirik ke arah Ye Guan, lalu berkata, "Ada akademi kendo di kuil. Konon didirikan oleh Dewa Yi. Selain itu, dia juga meninggalkan kitab suci kendo. Kamu bisa pergi dan melihatnya pada saat itu." Ye Guan sedikit penasaran. Apakah Senyi ini masih berlatih ilmu pedang? Ye An menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu. Tapi orang sekuat itu harusnya tahu sesuatu tentang segala hal." Ye Guan mengangguk. "Ya." Pada saat ini, Xiao Ta tiba-tiba berbisik, "Hei, bau yang familiar." Bersambung.